dengan pengendalian risiko, metode pengendalian risiko atau risk control, pembiayaan risiko, risk finance, cara menentukan teknik yang tepat menanggulangi risiko, 5 hierarki pengendalian risiko atau bahaya ketiga, kualitas sebuah sistem pengendalian yang efektif. Yang pertama, pengertian pengendalian risiko. Pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan pengukuran dan koreksi semua kegiatan di dalam rangka memastikan bahwa tujuan dan rencana perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan risiko dapat diartikan sebagai kans kerugian, kemungkinan kerugian atau ketidakpastian. Pengendalian risiko merupakan suatu proses yang dilakukan manajer setelah mengidentifikasi, pengukuran, dan koreksi atas semua kegiatan yang berpotensi menghasilkan risiko atau kerugian dalam rangka memastikan bahwa tujuan dan rencana organisasi atau perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Dengan kata lain, pengendalian risiko adalah suatu tindakan atau usaha yang menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Lalu yang kedua adalah metode pengendalian risiko. Setelah manajer risiko melakukan identifikasi dan mengukur risiko, maka tahap selanjutnya adalah memilih cara pengendalian risiko. Upaya untuk menanggulangi risiko harus selalu dilakukan, sehingga kerugian dapat dihindari atau diminimumkan sesuai dengan sifat objek yang terkena risiko. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimumkan risiko kerugian, antara lain yang pertama, melakukan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Yang kedua, melakukan retensi, mentolerir membiarkan terjadinya kerugian dan untuk mencegah terganggunya operasi perusahaan akibat kerugian tersebut, disediakan sejumlah dana untuk penanggulangannya. Yang ketiga, melakukan pengendalian terhadap risiko. Yang keempat, mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain. Seorang manajer risiko pada prinsipnya dapat menggunakan dua pendekatan cara menanggulangi risiko. Yang pertama, risiko risk control. Dalam penanganan risiko ada beberapa metode yang dapat digunakan, antara lain menghindari risiko. Menghindari suatu risiko murni adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari eksposur. Lalu ada mengendalikan kerugian atau loss controlling. Tujuan mengendalikan kerugian adalah untuk memperkecil kemungkinan peluang terjadinya kerugian dan mengurangi keparahan bila suatu risiko kerugian memang terjadi. Lalu ada pemisahan atau risk reduction. Pemisahan artinya memisahkan penempatan dari harta yang menghadapi risiko yang sama. Selanjutnya ada kombinasi atau pooling, adalah menambahkan banyaknya eksposur unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan sehingga risikonya lebih kecil. Lalu ada pemindahan risiko, risk transfer, yaitu dapat dilakukan dengan cara harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dipindahkan kepada pihak lain. Risikonya sendiri yang dipindahkan. Lalu ada risk deferral, yaitu dampak suatu risiko tidak selalu konstan. Risk deferral meliputi penundaan aspek satu proyek hingga saat di mana probabilitas terjadinya risiko tersebut kecil. Yang selanjutnya, pembiayaan risiko. Cara atau metode yang digunakan adalah pembinaan risiko dengan pembiayaan. Pembinaan risiko dengan cara ini berarti penanggung harus mencari dana eksternal untuk membayar kerugian yang diderita oleh penanggung yang benar terjadi karena oleh periode yang dipindahkan. Pembinaan ini dapat dipindahkan dengan cara-cara yang pertama, transfer risiko pada perusahaan asuransi, mengasuransikan. Lalu yang kedua, transfer risiko pada perusahaan yang bukan perusahaan asuransi. Lalu bisa juga dengan meretensi, menangani sendiri risiko yang dihadapi. Artinya perusahaan menanggung sendiri risiko keuangan dari suatu periode dan merupakan bentuk pengendalian risiko yang paling umum. Sumber dana pengendalian risiko ditanggung sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Lalu selanjutnya, cara menentukan suatu kombinasi teknik yang tepat guna menanggulangi kerugian. Pada pokoknya ada 4 yang dapat dipakai untuk menanggulangi risiko, yaitu mengurangi kesempatan terjadi kerugian, meretensi, mengasuransikan, dan menghindari. Di mana tugas dari manajer risiko adalah memilih salah satu cara yang paling tepat untuk menanggulangi suatu risiko atau memilih suatu kombinasi dari cara-cara yang paling tepat untuk menanggulangi risiko. Yaitu yang pertama adalah high probability
high impact. Risiko jenis ini umumnya dihindari atau ditransfer. Yang kedua ada low probability high impact. Respon paling tepat untuk tipe ini risiko ini adalah dihindari. Dan jika masih terjadi maka lakukan mitigasi risiko serta kembangkan contingency plan. Lalu yang selanjutnya ada high probability low impact, mitigasi risiko dan kembangkan contingency plan. Lalu ada low probability low impact, yaitu efek dari risiko ini dapat dikurangi namun biayanya dapat saja melebihi dampak yang dihasilkan. Yang selanjutnya itu ada 5 hierarki pengendalian risiko atau bahaya ketiga yang sudah diidentifikasi dan dilakukan penilaian memerlukan langkah pengendalian untuk menurunkan tingkat risiko bahayanya menuju ke titik yang aman. Pengendalian risiko atau bahaya dengan cara eliminasi memiliki tingkat efektivitas, keandalan dan proteksi tertinggi di antara pengendalian lainnya. Dan pada urutan hierarki setelahnya tingkat efektifan, keandalan dan proteksi menurun seperti ilustrasi pada gambar di samping ini. Itu ada eliminasi, substitusi, perancangan, administrasi, dan APD. Pengendalian risiko merupakan suatu hierarki. Di sini ada eliminasi, yaitu eliminasi sumber bahayanya, substitusi alat, mesinnya atau bahannya. Lalu ada perancangan, modifikasi atau perancangan alat, mesin, tempat kerja yang lebih aman. Ini berlaku untuk tempat kerja pekerjaan aman ya untuk mengurangi bahaya. Lalu ada administrasi, yaitu di prosedurnya, aturan, pelatihan, durasi kerja, tanda bahaya, dan poster label. Lalu ada APD, alat pelindung diri tenaga kerja. Ini untuk pengamanan untuk mengurangi paparannya. Selanjutnya ada kualitas sebuah sistem pengendalian yang efektif. Pada sistem pengendalian yang efektif cenderung mempunyai beberapa karakteristik itu berbeda sesuai dengan situasinya, namun dapat digenerasikan dengan ciri-ciri yakni yang pertama ketepatan, yang kedua tepat waktu, ketiga hemat, keempat fleksibel, kelima bisa dipahami, keenam kriteria standar, ketujuh penempatan yang strategis, kedelapan tekanan pada perkecualian, 9 multi kriteria, dan 10 tindakan koreksi. Mungkin di sini saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian risiko merupakan suatu proses yang dilakukan manajer setelah mengidentifikasi, pengukuran dan koreksi atas semua kegiatan berpotensi menghasilkan risiko dalam rangka memastikan bahwa tujuan dan rencana organisasi atau perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Dengan kata lain, pengendalian risiko adalah suatu tindakan atau usaha untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Yaitu ada dua cara menanggulangi risiko, penanganan risiko, yaitu menghindari risiko, mengendalikan kerugian, pemisahan, kombinasi atau pooling, dan risk referral. Yang keduanya itu pembiayaan risiko, yaitu membedakan risiko dengan pembiayaan, melakukan retensi, menangani menjadi risiko yang negatif. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.